Disambar petir di siang bolong, seorang ibu menangis sejadi-jadinya di hadapan tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Iya, apa sih ini? Bu, sabar Bu ya. Sabar. Kok bilang apa deh? Apa deh? Bu, sabar Bu ya. Aku gak tahu ngomong kok. Kepingin mangan aku sampai nikahin ngono nek. Ibu dari pria berinisial HD ini tak kuasa menerima kenyataan. Anak sulungnya terjerat kasus narkoba. Kondisinya syok berat hingga nyaris pingsan. Haduh Mas HD, setega itukah dirimu pada ibu sendiri? Ini sih deril air susu dibalas air tuba. Ibda Didi seketika meminta HD untuk memohon maaf pada sang ibunda. Pemuda intoksik era. Aku mau ngombe Pak. Kamu lihat itu ibumu itu. Kamu nggak kasihan? Makanya nggak usah aneh-aneh kamu itu. Kasihan kan ibumu sampai mau pingsan itu. Gara-gara kelakuanmu itu. Bapakku lo sudah nggak ada. Kamu tinggal ibumu aja. Minta maaf sana sama orang kamu. Ayo, sana. Kantor pundi Pak. Polres Tanjung Perak. Cium itu ibumu itu. Polres Tanjung Perak. Ya Allah, ya Allah. Dalam kondisi menangis, Ibu HD memberikan keterangan kepada Ibda Dedi. Plot twistnya, pria berusia 26 tahun ini dikenal sebagai anak rumahan. Tapi kok kelakuannya malah gak karu-karuan? Ibu tahu nggak kalau selama ini putranya menggunakan Boten tahu kan boten pundi-pundi dan beriki kok Pak. Iki paling dikoparan di koncone. Nah, temannya main ke sini sering nggak? Nggih. Sering ya. Nggih. Tapi nggak tahu kalau anaknya nyertok pakai kula. sabu atau gimana nggak tahu. Nggak tahu kula Pak. Definisi sakit tapi nggak berdarah menjadi gambaran hati LT saat ini. Perasaan seperti ini juga dirasakan kita sebagai orang tua saat melihat anak kesayangannya diringkus polisi. Hati ini fix hancur berkeping-keping. Perasaan kaget, sedih, malu, semua jadi satu. Untuk kali kedua, HD diminta memohon maaf kepada sang ibunda. Minta maaf sama ibu dulu. Ngomong. Minta maaf dulu sama ibu. Ngomong. Ayo minta maaf. Iya, Pak ini ngomong ya angel, Pak. Ojo dipaksa ngomong, Bayan. Pak ini angel, Pak. Iya. Aku ngerti aku salah, Pak. Saya ngomong ya angel, Pak. Sabar ya. Sabar ya. Makanya jadi balik-balik ya. Cukup pikirin ya kami pengalamanmu. Dengan kesabaran penuh, LT memaafkan sang anak. Ya, adegan yang mengandung bawang ini memang tidak terjadi begitu saja. Karena sebelum menangkap HD, tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah lebih dulu meringkus pengedar sabu. Seorang pria menjadi target tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak. FT si bandar sabu. Ya, amankan orangnya dulu. Langsung cepat Pak, pasti Pak, geser Pak. Cepat Pak. Nah, kita lurus, tim yang lain kita lurus. Yang lain nggak usah ikut, yang lain ngawasi aja, yang lain ngawasi. AKP Suparlan terus memantau pergerakan anggotanya. Penangkapan kali ini harus dilakukan senyap, cepat dan tepat. Pemuda intoksik era. Siapa kamu? Masuk.
Target operasi berinisial FT berhasil diamankan di rumah kontrakan kakaknya. Lokasinya berada di Gang Delima, Keduru, Surabaya. Ini Mas ya, kita dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Sat Narkoba ya. Ini surat perintah tugas saya, ini nama saya, Dedi Sumarsono. Ya, selaku Kanit. Iya, Pak. Di sini saya dapat informasi kalau kamu ini jual. Coba, Enggak, Pak. Saya cuma pemakai, Pak. coba tunjukkan barangnya di mana, simpen mana? Cepat. Kamu kooperatif kamu, kooperatif kamu. Gak pakai lama, satu buah alat isap sabu ditemukan dari bawah meja. Tim lanjut meminta FT menunjukkan paket sabu yang masih tersisa. Yang lain lah, yang lain. Harus pakai kamu berarti ya? Enggak. Harus pakai kamu. Mana sabunya? Sabunya mana? Sabunya? Mana sisanya? Semua. Kamu ayo, kamu ambil sendiri ayo. Lagi-lagi area bawah meja menyimpan barang bukti. Kali ini giliran dompet yang ditunjuk FT. Diduga kuat ada narkoba golongan 1 di dalamnya. Mari cek, mari kita cek. Pemuda intoksik era. Buka, biar buka. Coba digeledah maksimal. Digeledah maksimal. Berapa ini? 4. Empat ya? Total 4 klip sabu ditemukan di dalam dompet hijau. Ibda Dedi mulai menggali informasi kepada FT. Tak lama kemudian, upaya pengembangan dilakukan. Dijual berapa per poket? Di mana? Temenmu di mana? Coba sini. Ada, Pak. Saya, Pak. Rumahnya. Tahu saya rumahnya. Kooperatif ya kamu Iya, ya? Pak. Kooperatif. Ya. Siap. Ambil. Ada lagi enggak? HP-mu mana? HP-mu mana? Ini yang kamu pakai? Ya, Iya. bener ini. HP ini yang kamu pakai. Borgol ada borgol. Ayo berdiri. FT kooperatif pada tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Pria berusia 33 tahun ini bersedia menunjukkan lokasi pemasok sabu. Tunjukkan ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Tunjukkan pacarnya ya, Mas ya. Siap. Kooperatif, Pak. Saya. Sebelum beranjak pergi, tim memberikan penjelasan kepada pemilik rumah kontrakan. Target operasi dan barang bukti sudah di tangan. FT segera diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Masih di wilayah Keduru, Surabaya, tim Gaspol menuju target kedua. Halo, Pak Darul. Posisi di lokasi gimana? Posisi ini delok gange sepi sih kan. Ngono lho. Cuman aku ndelok nang gang sebelah. Setelah menunggu kurang lebih 2 jam, BR akhirnya muncul juga. Jangan gila lo. Iya bener nggih, goncengan telu. Iku wonge. Halo. Iku wonge. Dorong. Goncengan telu. Cek bentar, Bang. Iku sapa iku? Ayo, Dan saya turun ya, Len ya. Iya, iku. 3 orang. Satune wis mlebu iki. Aduh. Ayo. Aduh. Awalnya BR berkendara bonceng 3 dengan HD dan KC. Setelah BR turun di depan gang rumahnya, tim langsung bergerak. Tak ingin buruannya lolos, motor yang dikendarai HD dan KC langsung di stop. Pemuda intoksik era. Turun. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Udah turun dulu. Turun. Ibda Dedi gerak cepat mengamankan keduanya. Sementara Aibtu Daru dan anggota bergegas masuk ke dalam gang. Sasarannya membekuk BR di rumahnya. Dalam satu. Satu di dalam. Itu yang jalan, Pak, yang jalan.
Yang lari Pak. Yang jalan. Gimana nih? Ayo apa, Pak? Wes kono. Ayo, tunggu. Dari sini. Kon di kok. Lah ini pencet iki. Iya, kan kok sik takon kon di. Nah, barangin nang kene. Ayo cepetan. Barangin nang kene cepetan. Betul wonten barang iki lho, nggih sampean gledek. Yo, sok tak cekel bisa. Jangan melin. Aibtu Daru mencecar BR dengan pertanyaan inti, di mana letak disembunyikannya paket sabu. Tapi disimpen gini. Boten wonten saestu sampean Nang ndi? gledek iki lho, Pak. Iku sing diaman kono sapa? Ada 2 orang itu siapa? Nah, iku Boten Pak kula. Sane kula. Iya. Kula boten. orangnya. Bawa ke sini aja. Iki kula niki mobil Pak saestu boten bahan kula. Iki boten bahan kula niku. Bahane sapa? Bahane Hendro. Si ono piro? Boten ngertos kula. Sing nyebut barangnya sapa? Namanya Hendro. Ono piro barangnya? Boten ngertos kula nek bahan niku. BR kekeh tidak mengaku menyimpan narkoba. Ia berdalih adalah si pemilik paket sabu. Biar cocok informasinya, HD dan KC dihadirkan. Andi, namamu tak gledal emang ya apa? Ya ya apa namamu? Nek kon jujur kooperatif, iya Pak, sepurone Pak. Ngono tok aku jawabane. Si ono piro barangnya? Si ono piro? Kali Pak. Nah gitu dong HD, jujur sama Pak Polisi, biar ungkap kasusnya makin terang benderang. Pria ini akhirnya mengaku paket sabu ada di rumahnya. Di mana? Di mana? Di rumah. Rumahmu mana? Ono ngerti aku. Informasi terus didalami. Tak hanya HD, KC juga menjadi sasaran pertanyaan anggota. Barang toko. Yo, iya yo. Ini di mana dong? Barang toko kono. Lah ayo tunggu ning kono kan? Enggak, Pak. Barang toko ndi? Barang toko ndi? Barang toko ndi? Sampeyan teko level ngono sinten, Pak? Barang toko sopo? Itu kok gampang, Pak. Dengerin. Temenmu itu sudah kita amankan, sudah kita tangkap. Gini loh, Pak, gini loh ya, Pak. Aku mah cuma ikut-ikut toh. Cuma dititipin. D1 diciduk polisi. HD masih effort berkelit. Informasi yang di-spill masih terbilang irit. Tapi Ibda Dedi dan anggota gak patah arang. Anu mau Eh. ngecat. Terus kamu ngambil barang kemana? Madura. Ah, iki. Beli di mana? Iki. Beli barangnya. Iki dong. Sing jujur ta? Iki kan? Sudah kamu diem. Jangan. Beli barangnya kemana? Iki. Kacong. Konik mau sedino nang kono. Wis gini aja. Sekarang dijelaskan di kantor aja. Sekarang tunjukkan barang buktimu yang masih ada di rumahmu. Ayo. Di rumah ini, BR diketahui tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Ibda Dedi lanjut menggali informasi dari AL, istri BR. Sampai tahu nggak kalau Pak sehari-harinya itu Gak tahu. jualan, menjual, make. Gak pernah, jadi dia aku pulang kerja ya di rumah. Wes aku ikatan di rumah Mbak gitu. Tadi ini bilangnya ambil pelem. Lah ini kita tadi ngamankan temennya si yang namanya itu ada sabu-sabunya. Lah dia ngomong itu belinya dari apa sampean nggak tahu selama ini? Tahu sama sekali. Soalnya aku hidupnya sama anak-anak toys. Ke kota tua antar tangga. Mampir sebentar jajan di Toserba. Pamitan sama istri mau ambil mangga, nggak taunya BR ditangkap tim Sat Narkoba. Istri BR ada banget ya kagetnya. Saking sibuknya mengurus anak, sampai-sampai ia tidak tahu dengan kelakuan suaminya sendiri. Memakai dan menjual narkoba golongan 1. Pemuda intoksik era. Sekarang gini saya tanya, kamu pakai sabu nggak? Kalau make sih pernah, Pak. Pernah. Pernah. Terakhir kali pakai kapan? Terakhir sekitar 4 harian, Pak. 4 hari. Di mana?
Di kamar kos ini atau di rumahnya? Di rumahnya. Pakai sama siapa aja? Berdua aja. Tahu istrimu kalau selama ini kamu pakai sabu? Begini nih, kalau kelakuannya sudah kelewatan, istri dan 3 anak BR auto menjadi korban. Mirisnya, bapak muda ini diketahui sebagai pekerja bangunan. Penghasilan hariannya diduga tidak sepenuhnya menjadi nafkah keluarga. Astaga! Dengar sendiri Bu ya. Jadi memang selama ini suami ibu ya sudah menggunakan sabu. Cuman kita akan dalami lagi apakah suami ibu ini terlibat dengan peredaran narkoba atau hanya sekedar pemakai aja. Jadi nanti kita akan bawa kantor dulu Bu ya. Kasihan apa? Maaf ya. Kamu nggak kasihan sama istrimu? Sudah punya anak? Lah ya, anak 3 kecil-kecil. Kamu kerja apa? Bangunan. Berapa gajimu? Bayaranmu berapa? Lah 130. Sabu itu kan mahal. Nggak ada ceritanya barang mahal terus dikasih itu. Sebelum diamankan ke Mako, BR meminta maaf kepada sang istri. Kalau sudah kena polisi seperti ini, kamu kan tahu ancaman hukuman narkoba itu lama. Istrimu kecil-kecil, kamu keluar penjara mungkin sudah besar. Siapa nanti yang akan biayai sekolahnya anakmu itu? Minta maaf sama istrinya terulangi. Ayo minta maaf dulu. Sumpah. Sekolah yang kena. Budel aku ngomong dulu, ojo aneh-aneh. Aku lagi balik-balik ngomong, ojo aneh-aneh, ojo macam-macam menambah. Untuk anak masih cilik-cilik mas, kok nak begini? Sempat berusaha tegar, air mata AL pecah. Suami yang ia cintai bersimpuh di depannya. BR meminta maaf pada sang istri. Apa dicelakno ae. Apa jarene kepolisian kon jujur lho lho. Jujur. Oh sing jujur kon takon aja wedi-wedi. Ya, engko ditakon polisi apa sing jujur. Ya, aja sampe ngaleng-ngaleng. Sakno bojomu nak. Anakmu cili-cili. Wis, wis tahan lho. AL sempat ditenangkan oleh keluarga, namun tangisnya kembali pecah saat BR berpamitan. Eits, kali ini bukan untuk mengambil mangga ya, tapi ke kantor polisi. Ya, walau tidak dapat mangganya, semoga nanti bisa dapat hikmahnya ya Mas BR. Gak cuma BR, kali ini giliran HD nih yang kena ulti sama budenya sendiri, alias Bu RT. Udah lek ngomong, ojo aneh-aneh. Anak isi cilik, ya. Hah? Ya kalau mau dia ngomong apa? Ya kan sudah bilang nih, anak mesti cilik-cilik. Iya, plus ngomong sering kali. Cocok hidup terbahaya. Kan kerja bareng kulo sih ngoten. Ya. Aku firasat itu. Anak Kulo sing ngejak kerja. hatiku gak enak temenan iki. Gara-gara sabu, keluarga gak cuma malu, tapi juga gak bisa satu atap dulu. BR, HD, dan KC langsung diamankan tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Saat perjalanan menuju mobil polisi, tiba-tiba ibu dari HD muncul. Perempuan parubaya ini histeris. Meski demikian,
HD tetap digiring anggota. Ini timbanganmu. Iya. Iya, ini barangmu. Iya. 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 Ya nih, kalau mana enggak? Enggak ada, Pak. Ini per poket harga berapa? Hah? Harga berapa? Kamu ambil sendiri barangnya, kamu simpen di mana, kasihkan kita. Biar nggak nimbulkan kegaduhan warga, ya? Iya, Pak. Paham ya? Ada berapa di sana? Tok, Pak. 2 gram. Bukan, Pak. Dua poket tok, Pak. Kamu belinya berapa? Aku ditawarin itu 1 gram. Ada dapat berapa poket waktu itu? 1 gram dibaginya? 8. itu juta 8 itu, Pak. Tinggal 2. Iya. Sisanya sudah laku terjual. Iya, Pak. Nasib sudah di ujung tanduk. HD cuma bisa tertunduk. Blak-blakan mengaku ia pecandu dan pengedar sabu. Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersiap mencari keberadaan barang bukti. Ayo, turun. Iya, Pak. Ayo, bro. Dan salam ini Pak. Biro salam ini Pak. Ben tujuh dulu. Kita ambil sendiri. Ambil. Ambil, ayo cepat. Tiba di rumahnya, HD langsung menunjukkan lokasi penyimpanan sabu miliknya. Makin random tempatnya, makin tak terdeteksi anggota. Tapi tidak untuk saat ini. HD kooperatif memperlihatkan sejumlah barang bukti yang tersimpan di dalam speaker usang. Tak hanya ratusan plastik klip siap pakai, timbangan digital, 2 buah alat hisap, dan 2 klip sabu siap edar juga ditemukan. Pemuda intoksik era. Ini timbanganmu. Iya. Iya, ini barangmu. Iya. 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 Ya nih, kalau mana enggak? Enggak ada, Pak. Ini per poket harga berapa? Hah? Harga berapa? Ya ampun, bisa-bisanya speaker jadul cosplay jadi tempat persembunyian narkoba. Mending juga dipakai untuk jadi supporter bola deh mas. Kayak gini nih, editor, do your magic. Glory, glory, Man United! Bercandanya sedikit saja ya, yuk balik ke penggeledahan. Barang bukti sudah dalam genggaman, tapi perasaan Ibu HD jelas tidak bisa dibilang aman. Perempuan berusia 54 tahun ini lagi-lagi datang sambil menangis. Iya, momen ini memang sudah di-highlight pada opening episode tadi. Sedihnya itu loh, berasa sampai sini. Jadi gak tega deh sama Ibunda HD. Upaya penggeledahan di rumah HD tuntas. Tim lanjut menggelandang HD, BR dan KC ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dari giat kali ini, tim berhasil mengamankan 4 orang sekaligus. Mereka diduga kuat tak hanya menjadi pemakai, tapi juga bandar sabu. Sebagai langkah pamungkas, tim melakukan tes urin terhadap 4 terduga bandar sabu. Masih segelan ya, baru semua alatnya ya. Ini nanti akan muncul garis, nanti ada garis 1 sama garis 2. Kalau garis 1 positif, garis 2 negatif. Kebalikan dari tes spek kehamilan. Nanti ini pengecekannya hanya 1 parameter, yaitu metametamin untuk pengecekan sabu saja, sabu-sabu. Paham ya? Ya, dilihat ya hasilnya. Ini yang pertama tadi. Punya siapa? Saya. Ya. Garis 1 ya. Positif. Iya. Garis 1 ya. Oke. Yang kedua
Ya. Garis 1 juga. Loh, ini Ini merah ini ya. Kalau garis 2 sini sama atasnya. Oh iya. Iya. Yang ketiga. Oke, garis 1 ya. Positif. Yang terakhir masih. Nah, garis 1 ya. Oke. Ini Pak dikit Pak. Ini. Dugaan polisi akhirnya terbukti. 4 pria yang diamankan hari ini positif mengonsumsi sabu. Mereka kompak menjadi pecandu. Sementara, barang bukti yang disita juga nggak main-main. Ada 6 klip sabu dengan berat total 2,3 gram, ratusan plastik klip, 2 alat isap, dan 1 unit timbangan digital. Terkait perannya sebagai pengedar, ke-4 pria akan diperiksa lebih lanjut oleh penyidik Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak.